Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswi UIN Salatiga. Hari ini saya akan melakukan PPL 1 yang membahas tentang PBL pada materi hadas dan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya akan melakukan absen dulu ya. Adinda Kencana Dewi hadir ya. Alaya hadir. Cahaya Fadila hadir. Suja Azmi hadir. Nah, makasih. Dalam hal ini makna hadas dibagi menjadi dua, ya kan? Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas Besar. Apa itu hadas kecil? Keadaan yang membatalkan wudu dan mengharuskan seorang muslim untuk melakukan wudu kembali. Kalau hadas besar itu apa? Mengharuskan seseorang untuk membersihkan dirinya secara menyeluruh, baik fisik maupun spiritual, sebelum melaksanakan ibadah. Contohnya pada saat Mbak Ira, ya, ada seorang yang namanya Mbak Ira sedang melakukan sholat. Kemudian secara tidak disengaja Mbak Ira buang angin. Karena udah tahu ya apa itu buang angin. Ya. Maka dari itu tugas Mbak Ira yakni apa? Melakukan wudu kembali. Karena itu termasuk salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh dari hadas besar. Seorang ibu tani, ya, yang namanya ibu tani, posisinya sedang melahirkan. Ibu tani sedang melahirkan anak, entah itu anak perempuan atau laki-laki. Kemudian setelah melahirkan, ibu tani mengeluarkan darah atau yang disebut darah nifas. Darah yang keluar setelah melahirkan atau maupun disebut dengan wiladah atau darah keluar ketika melahirkan. Maka dalam hal ini ibu tani ini termasuk hadas besar atau hadas besar ya, belum ya, maaf ya, hadas besar ya, karena ibu tani harus melakukan mandi. Cara mensucikan hadas besar yakni melakukan mandi. Itu contoh dari ibu tani. Ada yang tahu nggak cara membersihkan hadas? Yang pertama adalah kalau hadas besar itu niat membersihkan bagian yang kotor, bersihkan najis atau kotoran jika ada dari tubuh, ya, terutama bagian kemaluan. Kemudian berwudu seperti wudunya orang yang sedang melakukan sholat. Kemudian menyiram dari mulai kepala sampai kaki, rambut juga. Kemudian pastikan dari seluruh tubuh terkena air, nggak boleh ada yang nggak terkena air, ya. Kemudian hadas kecil juga sama. Yang pertama adalah niat wudu dalam hati, kemudian harus tertib, kemudian
kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali berkumur-kumur sampai membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan semuanya harus dilakukan tertib. Sekarang yang kedua adalah najis. Najis ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah najis mukhafafah atau yang disebut dengan najis ringan. Najis mukhafafah adalah najis yang paling ringan dan mudah untuk dibersihkan. Seperti halnya air kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan selain ASI. Saya tahu nggak apa itu ASI? Dari sini paham ya apa itu apa? Ya. Kemudian najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis sedang. Ya, coba wanita coba dibaca. Najis mutawasito adalah najis yang tingkat kebersihannya berada di antara ringan dan berat. Sebelum kita ke najis mukhalathah, saya akan mau bertanya kepada salah satu siswi. Alea, najis mukhalathah itu apa sih, Dek? Iya, najis ringan. Ya. Najis mukhalathah itu ciri-cirinya apa aja, Dek? Terus air liurnya apa lagi? Babi, iya. Kemudian cara membersihkan najis jenis ini yakni membutuhkan proses yang lebih intensif. Bahkan harus mencuci bagian yang terkena najis. Misalkan tangan kita terkena najis, contohnya najis air liurnya babi atau anjing. Bagaimanakah cara mencucikannya? Yakni sebanyak 7 kali, yakni menggunakan apa salah satunya? Tanah. Kalau tidak ada tanah menggunakan apa? Air. Karena sifatnya air itu apa? Mutlak atau suci, mensucikan. Dari sini sudah paham semua? Sudah. Sebelum lanjut saya akan menanya dulu ke Cahaya. Najis mukhafafah itu anak laki-laki yang berumur berapa tahun, Dek? 2 tahun. Iya, pinter. Nah, kemudian yang tengahnya tadi kan najis mutawasito, ya. Sekarang pembagian najis mutawasito kan ada 2, ya kan? Yang pertama ainiyah atau hukmiyah. Kalau ainiyah itu terlihat oleh mata. Oh, di situ tuh ada najis, Bu. Nah, berarti terlihat mata kan? Kemudian najis mutawasito, najis hukmiyah atau di ruangan itu ada najis tapi tidak terlihat, itu namanya najis hukmiyah. Cara mensucikannya sama-sama semuanya menggunakan air. Saya ulang lagi, maaf ya. Ainiyah, maksud dari ainiyah itu apa, Mahya? Kurang keras. Najis ya terlihat. Hukmiyah itu najis apa tadi? Nah, jenis najis anak-anak. Kalau anak ini sedang apa? Kencing. Berarti itu maksudnya najis mukhafafah. Kalau anak ini sedang apa, Dek? Maksudnya ke najis ini najis atau babi? Nah, ini ya jenis najis. Anak-anak, ini termasuk apa, Dek? Darah. Ini enggak?
ini ya. Setiap anggota diperintahkan untuk membuat poster dan mempresentasikan hasil posternya di depan. Yang kelompok 1 Hadas mana coba? Angkat tangan. Kelompok 1 Hadas. Kelompok 2 Najis mana? Kelompok Najis. Iya. Kelompok 3 Najis Mutawasitah mana? Ya, mana coba angkat tangan? Ya, wakilnya. Sekarang saya akan kasih waktu 10 menit untuk membuat atau menulis, mempresentasikan dan menjelaskan nanti di depan. Ya, silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah semua ya? Saya akan melihat dulu koreksi. Kelompok pertama ada ya, ini contohnya, contoh lagi ya. Semuanya udah tepuk tangan. Coba dari kelompok pertama, siapa yang mau ke depan? Kelompok pertama siapa? Wanita. Kelompok kedua kuliah, maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Kelompok Hadas dan kelompok Najis. Sudah, maju. Anak-anak, saya rasa sudah paham semua ya apa itu najis. Sudah paham belum najis? Nanti PR untuk di rumah carikan contoh ada kecil dan ada besar di sekitar rumahmu. Kemudian yang kedua adalah carikan contoh dari berbagai najis di sekitar rumahmu. Ini untuk PR yang di rumah. Apakah peserta didik bisa memahami materi atas dan najis? Bisa.